Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriuti Aulani dengan NIM 23050555. Prodi Ilmu Komputer dari kelas 4B pagi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Pemrograman berorientasi objek atau OOP. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus atau berorientasi pada objek. Tujuannya dari dirancangnya OOP adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Konsep dasar OOP yang pertama ada kelas, objek, atribut, dan metode. Kelas cetak biru atau template yang mendefinisikan atribut dan metode. Objek instansiasi dari kelas yang memiliki data dan dapat melakukan aksi tertentu. Selanjutnya atribut, karakteristik atau data yang dimiliki objek. Metode, fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek. Selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language, adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Tujuannya menyediakan gambaran visual tentang struktur dan perilaku sistem. Selanjutnya ada manfaat menggunakan UML. Pertama ada komunikasi, kedua dokumentasi, ketiga ada analisis kebutuhan. Komunikasi memudahkan diskusi dan kolaborasi antar tim. Selanjutnya dokumentasi menjadi panduan visual dalam pengembangan sistem. Lalu analisis kebutuhan, meminimalisir kesalahan desain dengan visual yang jelas. Selanjutnya hubungan antara OOP dan UML. OOP fokus pada konsep kelas, objek, dan interaksi antar objek. UML menyediakan alat untuk memvisualisasikan konsep OOP dalam bentuk diagram. Integrasi, UML membantu memvalidasi desain OOP sebelum proses pemrograman dimulai. Mengapa desain sebelum implementasi? Pentingnya analisis kebutuhan, menentukan fitur dan fungsionalitas sistem secara tepat, mengurangi kesalahan, memperjelas desain untuk meminimalisir perbaikan besar di kemudian hari. Lalu ada efisiensi dan kolaborasi, menyediakan panduan bagi semua anggota tim pengembang. Lalu ada keunggulan OOP. Yang pertama ada reusability, kemampuan untuk menggunakan kembali komponen atau kelas yang sudah dibuat di berbagai bagian proyek atau di proyek lain. Manfaatnya mengurangi duplikasi kode dan mempercepat proses pengembangan. Selanjutnya ada maintainability, yaitu kemudahan dalam memelihara dan memperbaiki kode program. Manfaatnya struktur kode yang modular, memudahkan identifikasi dan perbaikan kesalahan. Selanjutnya ada extensibility. Extensibility adalah kemampuan sistem untuk dengan mudah ditambah fitur baru tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Manfaatnya, sistem dapat berkembang seiring dengan kebutuhan tanpa merombak struktur dasar. Selanjutnya ada studi kasus penerapan OOP dalam proyek nyata. Contoh proyek sistem e-commerce. 1. Modul produk, kategori, dan pembayaran dapat dibuat sebagai kelas yang reusable. Yang kedua, perbaikan bug atau penambah fitur seperti diskon dapat dilakukan secara terisolasi. Manfaatnya, peningkatan efisiensi, kemudahan pengembangan, dan penyesuaian sistem dengan kebutuhan pasar.
Lalu kesimpulan OOP adalah paradigma dasar untuk pengembangan sistem yang terstruktur dan modular. UML adalah alat bantu visual untuk memodelkan konsep OOP. Lalu kesimpulan dari keunggulan OOP. Reusability memungkinkan penggunaan kembali komponen yang sudah ada. Lalu maintainability memudahkan perbaikan dan pengembangan kode. Kalau extensibility yaitu membuat sistem mudah untuk ditambah fitur baru. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.